Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Ini Loso lagi mau berangkat kerja, lagi nungguin bis ya. Tapi hari ini saya lagi dari kemarin sih lagi ada masalah sedikit cedera ya, cedera kecil. Jadi kaki saya itu tiba-tiba kemarin sakit ya, sampai nyeri sampai ke tulangnya. Nah, ini saya lagi mau ke dokter dulu sebelum berangkat ke kantor ya. Jadi kemarin ceritanya saya datang pelayanan ke rumah majikan, rumah Mbak PMI, minta dibantu karena dia udah ngeluh minta pulang ya, karena udah diminta pulang sama anaknya sama keluarganya untuk merawat anaknya. Jadi lewat telepon ya, mbaknya ini ngadunya lewat telepon. Terus setelah saya tanggapi itu ada perasaan yang nggak enak di hati saya karena mbaknya merasa pengen buru-buru cepet pulang, pengen harus bulan ini diproses untuk pulang lah, mana mungkin. Sedangkan sebenarnya udah agak lama sih, cuman pas dia ngomongnya minta pulang itu karena corona pas parah-parahnya, jadi kita nggak ada penggantinya gitu loh. Terus nunggu yang pindahan majikan apa itu juga lama, jadi terus mbaknya kan setiap ngadu tuh lewat telepon kayak gitu. Nah kemarin pas hari Jumatnya itu mbaknya telepon itu sebenarnya awalnya masih baik-baik saja ya, masih kalem, masih apa minta dibantu. Tapi setelah pembicaraan lebih lama itu kayaknya bikin perasaannya Losu, bikin pikiran saya itu bad mood kayak gitu. Nah itu karena mbaknya itu merasa tergesa-gesa itu tadi. Jadi kalau minta diproses terus secepatnya mana mungkin, sedangkan proses untuk majikan ngurus dokumen baru, pasiennya harus dibawa ke dokter, untuk dapat surat dokter lagi, terus harus ngurus ke MOL, harus ngurus ke Depnaker lagi, putus kontrak dan lain sebagainya. Itu butuh waktu lama ya. Itu kalau misalnya pasiennya harus ngambil orang lagi kan, harus punya dokumen baru lagi gitu, ngurus surat dokter lagi kan butuh proses ya. Jadi kemarin itu sempat saya ke sana ya sama agennya karena saya merasa dianya itu nggak ngenakin hati. Ya udah kita ke sana, nggak usah lewat telepon, saya bilang gitu. Nah kemudian setelah ke sana, rumahnya Pak majikan itu lantai 6 ya. Itu jadi saya naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 6. Kebetulan saya pakai high heel ya, pakai sepatu hak tinggi, jadi nggak terasa, nggak kesleo, nggak jatuh, nggak kepleset. Tiba-tiba pulangnya itu kaki saya itu kayak kram gitu, jadi uratnya itu kayak ditarik gitu, kemudian buat jalan tuh sakit. Nah sampai tadi malam juga belum sembuh. Nah ini saya mau ke dokter terapi dulu ya, mau itu akupuntur dulu, nanti saya jelasin di sana ya. Oke, teman-teman udah sampai ke kliniknya ya. Ini klinik herbal ya, Chongyi namanya, di Muca. Ini saya mau masuk, mau daftar dulu. Nih di jarum, disuntik jarumnya 3, akupuntur ya. Tuh, terus dikasih sinar. Oke. Enak ini disuruh tidur, nggak usah kerja. Jadi di klinik, ini klinik saya tiduran, nggak boleh duduk ya. Aduh, pegel tuh. Ini sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Itu akupuntur, tapi nggak sakit kok, cuman di jarumnya ada 3, jadi nggak sakit. Kalian kalau misalnya kesleo atau apa gitu bawa ke sini, maksudnya dibawa ke Chongyi ya, ke itu dokter herbal ya. Jadi nanti dicencio akupuntur, habis itu dipijit, ditarik gitu sama itu dokternya. Udah pegel, nggak pengen kerja kalau kayak gini ya. Oke. 照给你老板娘看。说你有跑系统榴莲来看医生。这个要10个小时再丢掉。4到6个小时啦，看你会不会痒，会痒就好。不会痒就不用到6个小时，不要超过6个小时。好。哇，好像受伤了，很严重。谢谢师傅。好，慢走。好。Oke teman-teman semuanya, ini udah selesai saya ke dokternya, ke Cencio. Jadi saya ke dokter herbal.
itu akupuntur sama dipijat ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, cuman kata itu dokternya karena kemarin saya pakai high heel, sepatu hak tinggi, terus naik tangga, terus kayak ngempet gitu loh kan. Saya memang kalau naik tangga itu nggak begitu seneng gitu, tapi ya mau gimana karena tuntutan pekerjaan. Nah hari ini udah agak mendingan, terus dikasih obat herbal kayak gitu nih, contoh ini ya kaki saya, jadi diperban kayak gini. Ini ada obatnya herbal, baunya seger. Nah ini tadi bayarnya cuman pakai askes ya, bayarnya cuma 150 NT, terus dikasih obat kayak gini. Jadi kalau teman-teman mungkin kesleo atau apa ya, datang ke dokter herbal ya. Kadang mana aja, maksudnya di mana-mana tempatnya dokter herbal itu ada ya, jadi nggak susah kok ya. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa mending ke dokter, nggak usah ditahan. Kalau ada masalah sedikit segera dibawa ke dokter ya, jangan sampai nunggu parah. Kalau udah parah nanti susah untuk sembuhnya. Nah itu saya lanjut masalah yang tadi ceritanya Mbak PMI saya itu minta pulang ya. Bukannya kita itu agensi sama majikan mempersulit, tidak, karena kemauan majikan mbaknya harus nunggu penggantinya ada kayak gitu. Nah memang penggantinya ya sulit ya, jadi buat Mbak PMI yang mau putus kontrak, mau pulang itu ya setidaknya bisa mengerti karena penggantinya sekarang susah, jadi harus menunggu juga gitu loh. Terus kalau teman-teman bisa ya usahakan mbak-mbak itu bisa posting di sosmed, di Facebook, di TikTok, atau mungkin di story WA, story line apa itu bisa. Jadi boleh loh menawarkan bantu majikan juga, bantu agensi untuk mencari temen yang pindahan, kayak gitu juga bisa. Nah kalau mbaknya mungkin nggak ada masalah dengan majikan, nggak ada masalah dengan pasien, nggak ada masalah dengan pekerjaan, itu lebih baik mbaknya posting ya, posting kalau ada temannya yang mau ganti majikan, ganti agensi, atau mungkin cari pekerjaan baru, boleh lah. Jadi sama-sama saling membantu, itu harapan saya ya, karena kalau nunggu penggantinya ya dari Indonesia juga susah banget, nggak masuk coronanya, sebentar ada sebentar nggak ada, jadi sulit banget lah intinya. Apalagi sekarang kalau di Indo yang untuk tahun ini juga nggak cepet segera diurus, masih daftar baru masih harus nunggu sampai tahun depan mungkin ya, karena saya udah konfirmasi sama pihak PT juga. Ini yang diberangkatkan yang udah visa, yang udah pernah diproses setahun 2 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi teman-teman ya kalau mau putus kontrak harus sabar, kasih waktu buat majikan untuk mencari penggantinya kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi bad mood, maksudnya ada disuruh pulang terus sama keluarganya harus kasih tahu, kasih penjelasan. Penggantinya susah, kalau ditinggal pasiennya nggak ada yang jaga, kebanyakan majikan kerja kayak gitu. Terus mbaknya kemarin itu sempat juga bikin saya bad mood juga, bikin saya akan gini, ada masalah kayak gitu, terus dia seakan-akan minta pulang gitu, nggak memikirkan majikan sama pasien gimana, nggak memikirkan agensi carinya gimana kayak gitu. Nggak usah egois, nggak usah pakai nada keras ya, nada tinggi, nggak usah. Kita ya diurus bareng-bareng, dicari bareng-bareng solusinya gimana kayak gitu. Jangan terus egois, masalah penggantinya urusan agensi, urusan majikan, nggak perlu ngomong kayak gitu. Jadi minta kerjasamanya buat teman-teman semuanya lah ya, nggak usah egois. Di saat kita butuh kita juga mohon mencari, disuruh mencarikan majikan, mencarikan pasien. Tapi setelah kamu udah selesai kontrak atau mungkin nambah kontrak terus tiba-tiba putus kontrak kayak gitu ya nggak perlu egois ya, karena permasalahan itu semuanya kan kadang ada di kita, nggak semua ada di majikan ya, beda-beda juga sih. Jadi saya mohon buat teman-teman, pokoknya segala masalah itu tolong nggak usah terburu-buru, semua diselesaikan dengan baik, jangan sampai mempengaruhi ke konsentrasi orang lain, kayak terus marah, terus benci, terus nada tinggi, saya nggak mau kalau kerja harus kayak gitu. Jadi semua itu harus pakai hati, nggak usah terburu-buru, nggak usah marah ya, nggak usah emosi, nggak penting. Marah, emosi, nangis itu nggak penting, semua itu harus dicari solusinya gimana.
Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi dari saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, selalu waspada, musim dingin juga ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.